wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzala ala 'abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat, jemaah yang berbahagia. Lebih dulu kita sama-sama memanjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Mudah-mudahan kaum muslimin berbahagia, kita senantiasa di dalam syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya salawat dan salam kita kirimkan pula untuk junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena perintah salawat ini kaum muslimin yang berbahagia, kalau kita perhatikan ini berbeda dengan perintah yang lainnya. Kalau kita diperintah Allah untuk melaksanakan salat, Allah hanya mengatakan aqimis shalah. Zakat juga begitu, aqimis shalah wa atuz zakah. Puasa juga begitu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Hai orang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa. Wa atimmul hajj, sempurnakan hajimu. Jadi semuanya Allah perintah kita. Tapi Allah salat? Enggak. Allah puasa? Enggak. Allah zakat? Enggak. Allah haji? Enggak. Kita yang disuruh Allah hendakkan solat dulu ya Allah buat nyomba. Kita disuruh Allah seperti itu. Berbeda dengan perintah sholawat pada yang belum berbahagia. Kalau perintah sholawat di dalam Al-Quran dijelaskan Allah, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Begitu kata Allah. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya yusalluna 'alan nabi, mereka semua berselawat kepada Nabi. Jadi Allah berselawat kepada Nabi. Malaikat-malaikat berselawat kepada Nabi. Lalu kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi, hai orang yang beriman, berselawat pula lah kalian kepadanya. Jadi jangan kita anggap selawat itu sesuatu yang remeh. Makanya selalu kalau kita akan melakukan kegiatan, di awal-awal kegiatan itu selalu diawali dengan selawat. Bahkan sholat mesti pakai selawat. Kita saat tidak ada selawat. Khutbah juga demikian, selawat harus ada dalam. Baik kaum muslimin yang berbahagia, bersyukur kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita Allah berikan kesempatan, Allah berikan keinginan, kemauan untuk sama-sama hadir di masjid ini untuk melaksanakan kegiatan. Kegiatan mengisi waktu antara maghrib dan isya kita isi dengan saling kita bertausiah. Majelis ilmu, majelis taklim, ceramah agama. Ya, isinya yang kita bicarakan adalah masalah agama. Ini penting kaum muslimin yang berbahagia. Seorang jemaah di sebuah masjid
Saya bertemu dengan dia di rumah sakit. Apa katanya? Buya, kok ndaklah dek dengar wirid kok buya wak dan tercondo apalah buya. Ndak tontua pojo dulu roh. Ndak obia pojo. Kamu sojik male. Salat payah. Tapi di dongan ceramah agama, dongan wirid pengajian, dibaca nek buya hadis, dibaca nek buya ayat sebagai dalil lah. Akhirnya tersentuh hati, ingin beribadah, kaum muslimin berbahagia. Jadi ibaratnya awak kok baca aki, condo baterai, condo apa aja ancak HP itu mahal HP itu, tapi kalau ndak dicas, ndak kamu harap, lah iba isi paketnya, tapi baterai ndak laswa, no besisi lah. Awak cuma tujuan. Nah, jadi ilmu kita, pengetahuan kita, keimanan kita harus dicas juga ibaratnya. Karena iman itu yazid wa yanqus. Nah, kadang bertambah, kadang berkurang. Nah, dengan mendengarkan ceramah rohani, ceramah agama, mudah-mudahan tersentuh. Nah, bagi kaum muslimin yang berbahagia, malam ini kita bertolak dari firman Allah Subhanahu wa taala yang baru kita bacakan tadi. Ambo yakin pada umumnya awak hafal kah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kira-kira tentang apa bu? Tentang apa Pak? Bu? Kalau sudah ayat ini kan tentang Adam diciptakan Allah, Allah akan menciptakan Adam. Kita terjemahkan lebih dulu. Dan ingatlah ketika Rabb kamu, ketika Tuhanmu berkata kepada malaikat, para malaikat, sesungguhnya saya akan menjadikan di bumi itu khalifah, pemimpin, pengatur. Nah, bagaimana tanggapan mereka? Nah, komentar mereka. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Ini komentar siapa? Nah, beko di ujung. Mereka berkata, kenapa dijadikan di bumi itu fiha, padanya di bumi itu may yufsidu fiha, orang-orang yang nanti akan merusak padanya. Wa yusfikud dima, dan mereka akan bertumpah darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami bertasbih kepada engkau, memuji engkau, mensucikan engkau. Nah, apa enggak kami? Ini komentarnya kaum muslimin berbahagia. Jadi di dalam komentar ini, nah, siapa yang berkomentar seperti itu? Nah, kita tengok dalam ayat berikut. Nah, langsung saja kita tengok di dalam surah Al-A'raf 10 dan 11. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat 11 dan 12? Walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum tsumma qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Nah, siapa yang tidak sujud? Iblis. Nah, iblis. Nah, setelah Allah ciptakan Adam, sesungguhnya setelah kami sempurnakan, jadikan kamu, kami sempurnakan bentuk tubuh kamu, kemudian kami berkata kepada malaikat, maka sujudlah mereka kepada Adam, illa iblis, kecuali iblis. Nah, kita kembali ke pangkal ke surah Al-Baqarah tadi. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala tadi, Allah ciptakan Adam, Allah ingin menjadikan Adam, lalu komentar iblis, kenapa dijadikan pula di bumi itu khalifah, pemimpin?
penguasa. Setelah itu ia menonjolkan kebaikannya. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Dan kami bertasbih, memuji engkau dan mensucikan engkau. Artinya kaum muslimin yang berbahagia, inyo menyambut kebaikan inyo. Jadi tidak boleh awak ngonang-ngonang kena awak jodoh. Jadi yang mula-mula dulu mengemukakan kebaikan itu, menyambut-nyambut kebaikan itu adalah iblis. Bahaya pada ibu yang berbahagia. Kalau kita sudah mengingat-ingat kebaikan awak, menyambut kebaikan awak, akibatnya itulah. Akibatnya seperti yang Allah jelaskan dalam surah Al-A'raf ini tadi. Di dalam surah Al-A'raf ini tadi, setelah Allah wa khalaqnakum tsumma sawarnakum tsumma qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin. Mereka setelah disuruh sujud oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka sujud kecuali Adam, kecuali iblis. Allah bertanya, qala ma mana'aka alla tasjuda iz amartuk. Wahai iblis, ma mana'aka alla tasjuda. Apa yang memberatkanmu untuk sujud iz amartuk, ketika saya suruh sujud? Jawab iblis, ana khairum minhu. Saya lebih baik daripadanya. Daripada siapa? Daripada siapa? Daripada Adam yang diciptakan. Elok daripada Adam dulu. Ana khairum minhu. Khalaqatani min narin wa khalaqnahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api. Engkau ciptakan dia, Adam itu dari tanah. Aku tiap akibat kaum muslimin berbahagia. Ujung-ujungnya, kalau lah muasawak nan elok, muasawak nan hebat, muasawak yang baik, maka timbullah ndak boleh. Akhirnya iblis diusir. Dalam ayat-ayat dijelaskan, turun engkau, keluar dari surga ini. Tidak pantas di dalam surga ini orang yang menyombongkan diri, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaum muslimin yang berbahagia, oleh sebab itu maka kita harus menjaga diri kita, berhati-hati terhadap yang akan mencelakakan kita. Atau pengantar berupa pengantar. Yang ingin kita sampaikan adalah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi alamatus saqawah arba'ah. Tanda-tanda orang yang akan celaka itu ada 4. Aku tahu awak sodo Pak, tidak terkecuali kalau termasuk tu nama nyampen kok. Kata Rasulullah, alamatus syaqawah arba'ah. Tanda seorang itu akan celaka ada 4. Kalau sifat yang 4 itu dipupuk oleh seorang dalam dirinya, alamat tidak akan selamat. Baik perihal dunia, juga perihal akhirat. Perihal agama. 1. Nisyanul dzunubil madiyati wa hiya indallahil mahfuzah.
melupakan kesalahan masa lampau, padahal di sisi Allah tetap terpelihara. Melupakan kesalahan dan dosa pada masa lalu. Ada dulu kesalahan awak, tapi tidak berkonang-konang do. Sehingga terjadilah orang botol 2 kali kehilangan tungkek. Terjatuh 2 kali di lubang yang sama. Dia apa? Nyunda berkonang do. Lah terlantung potong palu di situ. Lalu situ ndak jual hati do. Dia punya ndak berkonang potong situ terlantung palu do. Akan sebenarnya awak dia jadi ruah. Konang-konang di mana awak pernah gagal? Apa sebab gagal? Konang-konang nak jadi 2 kali sebab naik di tempat yang sama. Itu dunia. Akhirat. Nisyanu dzunubil madiyah, melupakan dosa yang pernah dilakukan dulu. Tidak berkonang-konang dah. Seolah-olah awak tidak berdosa aja. Konang dosa, konang kesalahan, minta ampun kepada Allah SWT. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegera kamu untuk mendapatkan ampunan dari Tuhan kamu. Itu bedanya pribadi yang berbahagia. Adam setelah dibujuk oleh iblis, ia mendekati buah huldi, ia memakan buah huldi, kemudian ia diusir dari surga, tapi ia berdoa sudah itu. Apa kata Adam? Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu yang diucapkan Adam. Iblis enggak. Iblis dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, keluar kamu sebagai makhluk yang terhina, kata Allah Subhanahu wa taala. Anda begitu lah. Kalau iblis apa katanya? Beda waktu Allah Ta'ala. Karena engkau sudah menzalimi saya, membuat saya teraniaya. Beda waktu untuk menggoda anak cucu Adam sampai dunia kiamat. Itu diminta itu bedanya kaum muslimin yang berbahagia. Nah, itu bedanya. Allah jelaskan di dalam surah Al-A'raf ini juga. Jadi itu yang pertama dulu Bapak yang saya muliakan. Jangan kita melupakan dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Konang-konang dosa awak, konang-konang kesalahan awak. Kalau dosa minta ampun awak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu satu. Tak apa yang menang dulu kan? Yang kedua, yang tadi wa dzakarul hasanat wala adri aku bilat amruddat. Mengingat-ingat kebaikan, menyobik-nyobik kebaikan. Padahal kata Rasulullah, wala adri aku bilat amruddat. Padahal belum tentu apakah kebaikan itu diterima atau tidak. Tak perlu sobik-sobik doh. Kebaikan awak doh. Kerjakan saja dengan ikhlas. Tak perlu dipiralkan doh. Tak perlu dipiralkan doh. Kau apa kemana dipiralkan belakang? Ditontu dua. Tak perlu lah. Orang tontu leh. Tak boleh ditimun tindak agak. Kau masih piralkan juga. Kau mau kah? Dah pengkabah apa piralkan juga? Kok bisa? Awak di situ. Lo tontu leh. Tak usah disebut. Tak usah diingat-ingat. Salat malam awak tidak perlu di situ. Wala adri aku bilat amrudat. Belum tentu. Entah lah di timur Allah Ta'ala entah. Indah. Dua. Awak baca aja. Tiga. Wa nazara man fawqahu fid dunya. Wa nazara, memandang, man fawqahu, orang yang di atasnya, fid
dunya, dalam hal dunia. Kalau dalam hal dunia, pantang kalah. Kata tawi maduk, kata tawi ngada. Itu mencelakakan kita. Buat aja lah seukuran kemampuan awak, bayang-bayang sepanjang badan. Tak tolong dia awak dah jangan kalau kali juga usaha awak boleh, tapi jangan paksakan. Kalau hal dunia kini ya Allah, kaum muslimin yang berbahagia. Kurang macam itu. Awak tak kan kurang apa itu, harus lebih apa itu. Jangan kan kurang le sama je tak amo dah. Dalam hal dunia. Awak rondanya, pendeknya. Tapi nak dijangkau je. Le kawan yang tinggi pada awak inyo minta tolong kayaknya. Nyong lah kayaknya, soran kayaknya. Jangan kau kali je. Ada tak? Dan tadi rujuk je. Dia jauh-jauh kotinya tu. Dia jauh koti tu. Dia tak jauh ambil lah. Dia ambil oleh kursi plastik, badan awak godang, nyawa pendek cakap. Kursi kecakap tak ketahui, sang kursi lah tak sama, kuat tak kaki rule. Ngenek lagi, tu dah bercakap, mengali ciuk kursi cakap tak jatuh, akan celaka dia jadi roh, patah tangan. Wa nazara man fawqahu fid dunya. Buat aja lah sesuai je ukuran awak dalam hal dunia. Banyak bah deh kaum muslimin berbahagia. Gara-gara dia nak coli tujuh, bagi nak boleh colong tadi. Adik buat lah hutang. La Allahu Akbar. Ngenek bungonya. Tapi ti hari. Kau untuk sekolah nak tahu je lah. Ikut kadang dek nak dunia tadi renya. Ya Allah. Atanya ayo dek sudah. Tadi ya lain-lainnya ni bu doh. Insya-Allah jam apa pertemuan awak tu beko? Jam 3. Lain. Apa so bayinya nya? 3.80. Oh 3.80 nya. Ya. Habis kau dah dan sabuin ke laki dan ke ayahnya. 3.80 nya. Laki mentai belakang nong aturnya punya. Asal itu ndak jadi payah diri lah bercakap jadi je laki cakap. Iya tiap pertemuan bayi irisan 3.80 untuk apa? Untuk korban esok dah. Tu apa? Nak boleh lebih. Kau tak nampak je apa? Nya kau muslimin berbahagia. Awak kau ndak nak sobin kau tentu jadi orangnya. Umpama boleh superwita. Pakai jam tangan taliome bang. Taliome jam tangan itu taliome. Ndak pakai baju panjang codekor, pendek tangan dah pakainya. Nampak dengan makai. Superwita. Ametasi tak menjamar tu. Ametasinya apa sebab? Yang banyak superwitanya. Dalam kan cayo do. Atau tak guna. Tapi coba. Apa do? Sawit ada 200 hektar. Rumah petaan bukan bau. Ruko. Anak alam jadi orang belako. Ndak ome tadi jamaru dong. Ome jo juga dong. Jadi ndak perlu berapa gini sama lagi. Buat jola seukuran tanya ayo wah deh. Cocondo itu tiada sakawah tu. Sakawah. Iya. Sakawah. Buat seukuran apa? Jadi apa ni ketika cakap mandang kate, menengah ada dalam hal dunia. Ya Allah.
Banyak macam cejol contoh daripada bukan berbahagia. Banyak contoh. Kayaknya bui gede deh. Iya, kadang asalnya buinya bagi ndak kan. Kau asalnya. Kadang bagi jodoh begitu, kau kan bahagia. Nah, biar tahu awak sabi. Ndak sebenarnya. Jadi intinya kalau hal dunia ru jangan menangkati celaka ada. Pegang pesan Rasulullah. Unzur ila man huwa asfala minkum wala tanzur ila man huwa fawqakum. Unzur juga nazar juga. Unzur, pandanglah olehmu, perhatikanlah olehmu, lihatlah olehmu ila man huwa asfala minkum, orang yang lebih rendah daripada kamu. Wala tanzur ila man huwa fawqakum, jangan kamu memandang orang yang tinggi dari kamu, orang yang lebih di atas daripada kamu. Nah, itu dalam hal dunia. Jadi tawadhu wa ada kaum muslimin berbahagia, rendah hati wa ada. Nah, ya. Itu yang ketiga, terakhir. Empat. Yang keempat, wa ila man dunahu fid din, memandang ke bawah dalam perihal agama. Akan tiba untuk dunia ngada kate, tiba untuk akhirat untuk agama mandang ke bawah. Membuat celaka. Apa begitu? Indah terjadi di Eropa fastabiqul khairat. Tiba bersedekah. Orang bersedekah 5.000. Awak lah 7.000 mah. Banyak tu boleh ke bawah mandang. Padahal ekonomi awak memang tinggi pada orang boleh. Jangan ke bawah mandang. Nengok orang bersedekah 2.000. 2.000 lah. Pada bisa dapat 5.000-nya. Ke bawah mandang. Menyesal nanti. Sedangkan ada sahabat Nabi nama Sa'ban atau Sauban. Sauban kan? Sa'ban atau Sauban. Nah, kenapa kalian Sauban do Sa'ban do? Inyo tu dalam riwayat rajin dia ke masjid tu. Dan inyo selalu duduk di sudut kanan tengah. Ndak situ tahu nak kalau sudut di ujung tengah selalu. Sak pertama tapi di ujung sekali. Jadi itu kebiasaan Sauban tu. Contoh awak je. Kan ada kebiasaan awak kan? Di mana awak biasa kalau awak biasa ke masjid kau, tetap daerah tu duduk orang. Dah rasa Pak Edir jarang duduk sudutannya. Pak Edir. Ini tak boleh sitan. Lain. Apa ceritanya? Kan ya udah iya. Tu tak boleh ya. Lain. Sauban tu jadi tujuh. Bolehnya. Ya putus itu biasa orang. Tunggak tujuh tu kan tak situ tunggak tanda kan? Tak masalah dulu. Sehingga asal sapal dan hanya wajah jadi apa sebabnya manang kakin itu biasa nampak. Manang kakin tak nampak loh. Betul itu dulu biasa dulu orang. Asal bandar macam itu ya. Selalu sitan dulu. Jadi pada suatu kali subuh tidak nampak Sauban kecekara. Tanya Rasulullah, tidak ada tentu. Sudah solat subuh, ditanya oleh Rasulullah ke sahabat, ada kalian yang tentu alamat umah? Jadi itu kiki kalau sahabat kan, menjawab salah seorang sahabat, lainnya Rasulullah, tapi ya jauh, jauh. Mau buat jauh, macam itu. Kalau jemaah tetap belum tidak nampak, bertanya. Jadi tu berjamaah. Sudah solat subuh cakap, baiklah
menyongok berjalan kaki ke Masauban tu. Bila sampai di Masauban tu, elok waktu solat duha. Dokek kat arah jauh. Jauh tiru buya. Jauh tiru. Macam itu tiada ditui dek Sauban tu. Dak cana wakini roh masjid. Kiri. Huda. Tawi ke dalam. Kolatan. Pokok dokek jam masjidnya. Anda jo nak pai tu dah. Sauban macam itu. Sampai di Sauban, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Keluar istri Sauban. Tanya Rasul, ini rumah Sauban? Ya Rasulullah. Kami nak menyongoknya. Mana Sauban? Sakit. Ndak kesan dah. Apa dia? Apa? Mana Sauban dah? Mana ibu? Lama meninggal. Dari mana ke punya ibu tadi lah Sauban. Lama meninggal. Waktu subuh capo meninggal. Jadi kok Sauban indaknya ke masjid, inyo lah meninggal. Sebelum meninggal, inyo tahu ke masjid. Kadang-kadang orang kini lah meninggal bawa ke masjid. Sebelum meninggal, kadang-kadang awan ndak rakeh ama masjid buat tahu. Cerita itu Sauban tahu ikum masjid sekali tak datang tanya Rasulullah. Pagi itu ndak datang dah. Upo deklah meninggal. Jadi cala ke masjid awak tahu meninggal Sauban awak ke masjid awak tahu bila awak ndak ke masjid setelah meninggal. Jangan contoh tadi lah meninggal bawa ke masjid. Sampai ndak pembawa acara lah bahwa jenazah akan kita solatkan di Masjid Al-Istiqamah. Kau tu duit padang? Dah pen. Kan? Allah Akbar. Dah meninggal ke sana. Lalu kata istri Sauban kepada Rasulullah, "Aduh nang tanya de kami hai Rasulullah. Sebelum inyo meninggal tadi, ketika sakaratul maut, Abu akan menghadapi mati. Ada kalimat nang terucap de inyo berupa pertanyaan. Ndak tentu de kami ro. Yang pertama, apa saja wukonyo, apa ndak jauh pada iko. Satu, apa indak jauh pada iko. Nang kedua ni sabuih de Rasulullah, apa ndak sodo dan juong. Nang ketiga sabuih de Rasulullah, apa ndak nang baunya, apa ndak nancak. Atau tenang kalau dah mulut Sauban ketikanya ke meninggal. Dijelaskan oleh Rasulullah. Rasulullah apa? La yantiqu 'anil hawa, wa ma yantiqu 'anil hawa illa wahyun yuha. Nabi Muhammad itu tidak menyampaikan sesuatu kecuali yang diwahyukan kepadanya. Disawid Sauban lu apa saja ikonyo ketikanya akan meninggal dunia Rasulullah ditengok kainyo pahalo amalan ninyo. Pahalonya berjalan kaki dari rumah ke masjid, dari masjid ke rumah. Kenapa pahalo, kenapa dosa tapi banyak asal pahalo le. Kok jauh pada ikut tentu lebih banyak pula le. Menyesal. Awak dokek tak jual nak paido. Tentu so tengoklah. Dah ada dia pun dah PP nolah. Itu dia lah. Seroka aja itu jual. Setelah meninggal nanti mintalah nak kembalikan ke dunia, ingin bersedekah. Boleh.
Menyesal. Itu satu. Yang kedua, apa indak nang baunya? Apa ndak nang baunya? Kata Rasulullah, di musim dingin, saubannya kan pergi ke masjid, di dingin pakai jaket inyo. Jaket. Sampai di rumah sangat dingin, ndak cukup asa salapi jaket do. Masuk ke dalam dia ambil salapi lai. 2 lapi lah pakai jaket. Kok basing let dalam laba baju lo di luar itu, belapi lo je jaket, belapi lo jaket cik lele. Cuma itu musim dingin hanya kalau di Arab kan cuma itu, tiba dingin bona, tiba panen bona. Mana ibu-ibu pernah umrah, bapak pernah haji, kan tak suruh, tapi haji musim dingin lo, memang otak kaki deh, cakap bibir dingin. Tiba panen cuma itu pula. Tak contoh awak, kalau awak sekolah alhamdulillah. Kalau musim panen tak terlalu angin do, musim dingin tak terlalu dingin do. Ancak bonang syukur Allah Taala. Jadi sobat cakap di musim dingin. Tiba di lu dingin bonang, masuk ke rumah dia ambil salapi lai. Dalam perjalanan basuh orang di jalan yang sedang kedinginan pula. Inya meminta di bedek sauban cako tentu linjong sebelah kalau nyenang dilu konan buwo apa nang buwo dilu boleh beko salat buka nang buwo konan elok dipakai anang buwo kalau nang banju engkau orang tadi ditengok kenyo pahalo jaket buwo jadi njong ke pahalo apalagi kok jaket ancak nang bau apa ndak nancak dan njong patah menyosal jawab. Nang ketiga apa ndak kedua-dua, apa ndak sodo. Nancak apa tangan jong kedua-dua orang tu. Saci aja dia jong ke pahala apalagi kok kedua-dua. Ini bapak-bapak yang saya muliakan. Orang seperti Sauban saja masih menyesal. Apatah lagi? Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ingin kembali. Seperti itu kaum muslimin bahagia. Jadi oleh sebab itu kita selalu ingat-ingat yang 4 macam ini supaya jangan kita termasuk golongan orang yang menyesal. 1, melupakan dosa atau kesalahan yang pernah dilakukan yang telah lalu. 2, mengingat-ingat kebaikan padahal belum tentu diterima atau tidak. Yang ketiga, mengingat-ingat kebaikan. Yang ketiga, memandang ke atas dalam hal dunia. Yang keempat, memandang ke bawah dalam hal akhirat. Yang harus kita lakukan adalah ingat selalu dosa dan kesalahan awak dan minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lupakanlah kebaikan kita. Yang harus diingat adalah kesalahan dan kekurangan kita supaya kita dapat memperbaiki. Yang ketiga yang harus kita lakukan, memandanglah ke bawah untuk ilaman wasfala minkum. Yang keempat, mandanglah ke atas dalam hal kebaikan supaya awak dapat berpastabiqul khairat. Demikian lebih kurang mohon diperbanyak maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.